jika tanaman kakao yang kita temukan itu tidak memiliki bunga, namun dia ada memiliki buah yang masak, tetapi tidak memiliki bunga, berarti itu belum bisa kita jadikan untuk tanaman sampel gitu. Sebenarnya kenapa Indu menyebut sampel atau varian? Sampel ini merupakan semua tanaman kakao yang kita amati, yang Indu amati dari ketiga nagari yang sudah disurvei tadi. Dan juga dari 200 tanaman kakao yang Indu jadikan sampel, terdapatlah varian. Jika di suatu nagari telah kita temukan varian kakao, dan di nagari lain kita temukan varian kakao yang sama, berarti itu tidak lagi menjadi sampel. Bagaimana, Mira? Ya, gimana? Mira? Terima kasih atas penjelasannya. Setuju itu penjelasannya. Halo? Ya, Pak. Udah? Iya, Pak. Udah, Pak. Oke. Berikut kita masuk ke dosen ini. Ini yang kita tunggu-tunggu. Kita minta ke Pak Irwin terlebih dulu. Silakan Pak Irwin. Masukannya Pak Irwin. Halo? Pak Irwin? Pak Irwin, ini enggak ada yang suaranya di semua ini. Halo? Ya, Pak. Ibu Yulistriani lah dulu. Pak Irwin sedang off ini suaranya, sedang off videonya. Ya, Pak. Masukkan ya, Pak. dulu. Ya, Pak. Ya, ini share screen dulu ya, Pak. Ya. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, langsung saja untuk rindu. Ya, rindu tolong diperhatikan kembali bagaimana tata cara penulisan yang benar. Pertama, misalnya di sini ada tabel, kemudian ada halaman. Itu kan sebaiknya ini cukup poin saja 1 sampai sekian ya, nomor saja, tabelnya ditulis di sini. Itu juga dengan daftar-daftar yang lainnya tolong diperhatikan kembali. Kemudian juga kalau dia berpoin numbering, dia ini akan bergeser sendiri nanti sama seluruhnya jadi rapi. Oke, mungkin itu. Kemudian juga tulis-tulisan yang masih ada tertinggal itu jangan sampai lagi seperti itu. Kemudian ini juga ini nggak perlu di bold ya, biasa saja tulisannya. Kemudian 2014 sampai 2017 data memang data tahun 2017 di pendahuluan yang memang kita menggambarkan produksi kakao itu, kemudian tadi rindu menyati awal hanya mungkin karena variannya varietasnya yang belum jelas, jadi hasilnya yang tidak bagus di situ. Mungkin itu yang perlu ditekankan. Jadi batas-batas wilayah ini perlu kita tampilkan di pendahuluan. Kemudian ini ya, jadi untuk kerapian juga gunakan bullet numbering. Tinjauan pustaka itu rindu sesuaikan juga kembali dengan apa sih yang seharusnya kita tampilkan.
Dan perhatikan jangan sampai kita mengutip tinjauan pustaka itu dari misalnya Lukito, ada beberapa kali Lukito kita ini kan. Jadi lebih banyak variasi sumber yang kita tuliskan di tinjauan pustaka. Ini juga nanti meminimalisir ini ya, pas cek Turnitin ya, jadi nanti tidak tinggi persentasenya kan, jadi pandai-pandai kita mengambil kutipan itu seperti apa. Kemudian yang menarik dari penelitian Rindu ini, Ibu tadi tertarik melihat tabel ini, tabel 1. Ada tipe-tipe dan ciri-ciri kakao yang dikembangkan di Indonesia. Ini cita rasa yang paling baik di sini dari sekian indikator, ini baik, sedang, Criollo yang terbaik kelihatan di sini. Cita rasanya baik gitu kan. Jadi bisa nggak hasil penelitian Rindu hubungkan dengan ini? Jadi nanti menarik dia. Ya, jadi tadi kan ada 11 varian ya, 11 varian. Itu bisa nggak kita mendetek bahwa dari 11 varian itu ada Criollo-nya berapa sih sebenarnya di dalam 11 varian itu, dan dia terletak di daerah mana? Nanti petani yang mau mencari bibit yang jenis Criollo yang rasanya bagus, itu dia akan bisa pergi ke lokasi nagari yang mana. Jadi akan lebih menarik nanti ya petani nanti ketika dia sudah membaca skripsi dari Indul ya, dia cari ternyata Criollo ini yang cita rasanya baik ada di nagari yang misalnya tadi ada lembah apa gitu ya, ada 3 nagari tadi kan. Nah, jadi dia bisa di kesana, oh iya ciri-cirinya seperti ini ya, warna bijinya, buahnya dari hasil penelitian Rindu. Jadi memang real bisa digunakan gitu oleh petani. Itu saran Ibu. Kemudian juga yang sebelah ini bisa dijelaskan lebih detail ya terkait dengan, ya kita kaitkan dengan Criollo itu gitu. Kemudian ya ini masih ada tulisan-tulisan. Nanti ini akan Ibu kirimkan ke Rindu ya, koreksi-koreksi masalah tulisan itu. Nah, ini di halaman pembahasan ya, di poin B, hasil dan pembahasan ada eksplorasi tanaman kakao. Kemudian kita dapatkan 11 varian kakao. Ada di 3 nagari ya kan. Tapi penjelasannya sini masih sedikit sekali tentang 11 varian itu. Apakah misalnya tadi Endo bilang ada aksesi, ada varietas, bisa nggak kita menghubungkannya dengan itu? Atau memang cuma memperlihatkan variannya saja, sampai di situ saja. Tapi sebenarnya menarik lagi jika Rindu memang bisa membahasnya lebih ke yang seperti tadi ya, aksesinya ini, kemudian jenis kan biasanya kalau di 50 kota itu lebih ke BL 50 apa ya namanya. Jadi orang bisa tahu bahwa yang unggul itu seperti ini loh sebenarnya. Oh, yang unggul itu adanya di negari A. Jadi karena di sini katanya dari hasil wawancara bahwa umumnya ini membudidayakan tanaman kakao yang berasal dari benih kebunnya sendiri. Jadi nanti kalau dia udah tahu bahwa di negari itu yang bagus, dia langsung pergi ke, misalnya ada negari Bukit Limbuku, yang di sini yang bagus, dia nanti langsung mencari bibitnya ke sana gitu ya. Jadi kalau Rindu bisa membahas seperti itu lebih bagus. Kemudian mana lagi? Oh, di kesimpulan. Sebentar. Nah, di kesimpulan, di sini kan ada 4 varian tanaman kakao di daerah di Nagari Taram. Kemudian ada Bukit Limbuku ada 4 juga. Kemudian Bio-Bio ada 3 varian. Jadi seluruhnya ada 11 varian. Jadi bisa nggak dari sini dijelaskan bahwa sebenarnya yang ke-11 ini dia memang berbeda secara keseluruhan, atau misalnya ada kemiripan antara misalnya di
4 varian di sini dengan 4 varian di Limbuku itu ternyata ada perbedaan. Jadi ada total varian itu memang 11 itu berbeda semuanya, atau ada kemiripan di antara 4 ini. Jadi nanti kalau memang berbeda semuanya, memang betul 11 berarti yang Indo dapatkan. Ini Ibu mau konfirmasi saja, apakah memang dia berbeda secara ya keseluruhan atau tidak. Kalau tidak, berarti perlu dicek kembali, berarti total variannya bukan 11, berarti jadinya seperti itu. Itu saja mungkin Pak. Jadi yang perlu dikonfirmasi cuma yang di bagian kesimpulan ini, apa memang dia berbeda sama sekali keseluruhannya atau bagaimana. Yang lainnya saran saja. Terima kasih Pak, dikembalikan kepada Bapak. Ya, silahkan ditanggapi ya Pak Indo. Pak, baik, terima kasih Bu atas sarannya. Untuk saran-sarannya nanti akan Indo diskusikan lagi dengan pembimbing. Selanjutnya untuk Agar dekat itu tidak perlu diskusikan itu harus diperbaiki langsung itu seperti iya, tata Pak. tulis ya Akan- toh? Iya Pak. Oke, lanjut. Untuk 11 varian kakao yang Indo temui ini, yang dari Nagari Taram ada 4, Nagari Bukit Limbuku ada 4, dan Solok Bio-Bio ada 3. Sebagian besar itu ada memang berbeda Bu, namun ada juga yang sama, misalnya kayak di Nagari Taram ada yang ditemukan daunnya ini berbentuk memanjang, dan juga nanti ada di varian yang di Bukit Limbuku daunnya juga memanjang gitu Bu. Namun pada buah ataupun bentuk biji nanti di situ yang ada berbeda Bu. Terus juga dari warna bunga, dari kedudukan bunga juga berbeda. Jadi, nggak ada yang ditemukan yang sama. Dari semua itu kan ada 2 kelompok dari Criollo Forestero ya. Ya. Itu Ibu bertanya tadi Criollo ada itu yang dari berapa? 11 ya. Ada berapa varian yang Anda dapat? Yang Criollo Pak. Varian umumnya. Variannya itu ada 11 varian Pak. 11. Dari 11 itu berapa varian yang Criollo, berapa yang Forestero? Belum ada di itu kan Pak. Ya kan gampang saja itu kelompok itu cirinya jelas banget itu. Kalau Criollo itu apa ciri-cirinya? Misalnya kalau Criollo itu daun buah mudanya merah. Kalau Forestero buah mudanya hijau. Itu kan gampang saja itu. Pengelompokan itu ciri yang sangat jelas ya. Ya Pak, baik nanti akan. Oke. Nanti akan lebih baik Rindu tambahkan itu, nanti di kesimpulannya bisa diinikan ya, ternyata Criollo itu banyaknya di daerah yang mana. Jadi nanti di saran bisa kalau misalnya petani mau mendapatkan bibit yang dengan cita rasa yang bagus, yang baik ya ambilnya di daerah yang mana gitu. Ya akan lebih menarik nanti. Gitu. Warna buah apa? Warna buah muda kan ada di Amati Indo. Ada Pak. Warna buah. Iya Pak. Halo Indo. Iya Pak. Ada di Amati warna buah. Ada Pak. Ada. Ada Pak. Ada di Amati atau tidak? Ada Pak. Ada. Kalau Criollo itu buahnya merah, buah mudanya. Itu Ya Pak. masa dia kuning. Kalau Forestero itu hijau, masa dia kuning ya nggak? Ada dia mati waktu itu. Ada Pak, tapi nggak ada yang menentukan kalau ini Criollo, ini Gampang saja. Kalau Anda mati buah mudanya warnanya udah selesai itu. Ya nanti diperbaiki ya. Ya Pak. Oke lanjut. Itu saja Pak. Itu saja. Iya. Terima kasih Bu Ilistriani. Berikut kita minta Pak Irwin, silakan Pak Irwin. Halo. Halo Pak Irwin. Gimana nih manggil Pak Irwin? Coba diterapkan. Ya Pak, mohon maaf Pak. Ya. Ada ya Pak. Pak Irwin, masukannya Pak Irwin. Ya Pak, makasih Pak Gustian. Ini Pak, boleh mohon izin saya share screen Pak ya.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilihat, Rindu? Bisa, Pak. Oke. Terima kasih. Yang pertama, saya mau mengkomentari tentang apa di sini. Saya nggak tahu di sini mungkin apakah perbedaan apa namanya ada terjadi perbedaan versi Word karena susunannya seperti tidak error-errornya gitu ya. Nah, dari segi penulisan saya nggak tahu apakah ini perbedaan, biasanya akan ditemui seperti itu. Jadi banyak error, harusnya ada spasi itu tidak ada spasi. Nah, itu yang saya temui di sini banyak. Oke, mudah-mudahan mungkin itu versinya beda, itu aja yang membuat, karena sangat susunannya tidak benar. Langsung saja ke metode penelitian lah, karena kemarin kan sebenarnya saya juga yang menjadi dosen undangan di seminar proposal Rindu itu kalau tidak salah ya. Di ini saya maunya dituliskan itu, kalau lebih baik ini saya tadi mohon maaf saya juga tidak dengar dari dosen penguji lainnya karena kita ada rapat. Saya kebetulan di kampus di Damas Raya Pak, jadi tadi saya ada rapat juga dengan pegawai, jadi tidak mengikuti Ibu Yani dan lain-lain. Ini saya tambahkan kalau untuk di waktu dan tempat, saya, kalau bisa itu ditambahkan ke apanya Rindu ya, nagarinya, karena nagarinya di tempatnya itu di mana. Karena saya lihat di sini nagarinya itu terlihat di metode penelitian. Bukan di mana ya saya lihat di sini, di eksplorasinya di sini ya. Yang ada 11 nagari dapat 3 nagari, nah gitu. Oh, iya, mungkin jadi lebih baik rasanya mungkin tiga nagari itu dituliskan di poin A ini. Jadi tidak semua nagari tapi 3 nagari itu. Karena kan 3 nagari ya. Iya, Pak. Oke. Terus yang paling penting di sini lagi, karena ini alhamdulillah juga berterima kasih saya dijadikan penguji di sini karena ini bukan bidang saya secara umum ya. Jadi saya menjadi penasaran saya sangat tinggi. Pertama, Rindu menggunakan guidebook dari IUPOP. Nah, ini sebenarnya di atas tadi harusnya dijelaskan dulu kalimat apanya, kepanjangannya, baru dibuat singkatannya. Karena orang nggak tahu. Atau Rindu tahu nggak itu IUPOP? IUPOP ini. Itu dijelaskan dari segi lisan. Kedua, yang saya mau ya buku panduannya atau bagaimana? Ini saya mau konfirmasi dulu. Baik Pak, Indo. Ya, langsung aja. Ya. Guidebook ini kan kemarin juga ada senior yang telah melakukan penelitian ini Pak di Kabupaten Darmasraya. Ya. Dan guidebook ini didapat dari itu bimbingan sama Bapak Gustian Pak. Oh gitu. Enggak, jadi gini, karena saya tidak melihat di daftar pustaka tidak ada guidebook dari IUPOV ini ya. Ini kan National Union of Plant Protection of New Variety. Nah, saya udah baca itu singkatan ada Pak. Di daftar pustaka? Ada Pak. Ada? Ada Pak. Coba karena saya tadi baca atau saya tidak tahu, karena saya mau karena ini penting ya di hasil, jadi saya takutnya tidak. Di daftar pustaka di halaman pertama Pak, daftar pustaka. Di daftar ini, pustaka. Pak. Ini Pak. Yang mana? Lagi Pak. Oh ini. Iya Pak. Oke, guideline for the. Oke. Jadi berarti apa namanya ketepatannya. Terus saya lihat di sana di guidebook itu memang tidak dijelaskan. Cuma yang paling penting di sini warna ya Rindu. Apakah selama ini mungkin nanti bisa didiskusikan sama Pak pembimbingnya ya. Apakah selama ini memang di guidebook ini bukan di guidebook Pak, di karakteristik morfologi ini warna itu memang berdasarkan visual saja, karena saya ragu karena di tanah ya, saya dari tanah, di tanah itu juga menggunakan observasi warna, tapi ada color chart, Munsell namanya.
Tapi ya di sini digunakan cuma yang mungkin digunakan color chart-nya itu cuma satu ya, karakter indikatornya. Tidak semuanya, karena di sini ada warna biji kakao, ada warna biji daun. Nah, untuk yang lain ada warna bunga gitu. Itu saya nggak tahu apakah memang boleh seperti apa, akan tepat hasilnya, atau saya juga tidak bisa melihat apakah nanti buku guidebook ini memang ada pilihan warna gitu. Saya tidak bisa melihat. Gitu. Ada pilihan warnanya? Ada, Pak. Ada. Ada, Pak. Nah, itu yang saya mau apakan, karena saya coba cari di websitenya itu tentang kakao, itu saya tidak menemukan pilihan warnanya untuk yang ini kan. Karena saya lihat di sini ya, nah ini seperti ini kan, kita, karena saya fokusnya ke hasil ya, karena ini sebenarnya hasil. Oke, sebentar ya. Nah ini, warna bunga itu cuma diberi skor. Terus tapi di warna lain itu dipakai. Nah ini kalau warna daun juga, tapi ada warna lain yang dipakai dengan chart. Nah, color chart-nya ini pakai apa, Rindu? Di buku IUPOV tadi atau buku lain? Color chart-nya itu kemarin dapat juga di senior, Pak. Ya, seniornya apa? Saya nggak, mohonlah jangan dijawab dari senior. Apa nama bukunya? Nggak ada bukunya, Pak. Dikirim lewat apa, Pak? Ada di warna Rindu ini, maaf saya warna itu sebenarnya saya saja melihat kan ini warna bunga, ini kan putih, tapi bisa saja saya melihat di sini kuningan gitu. Nah, karena warna kita berbeda. Nah, jadi itu makanya saya konfirmasi apakah benar-benar di sini warna ini ada pilihannya atau ada penuntunnya, karena di sini cuma satu yang pakai color chart. Gitu. Itu yang saya apakan. Coba saya aktifkan kameranya ya. Nah ini lab kita itu ada buku Munsell chart for tissue plan. Nah saya nggak tahu ini apakah pernah digunakan oleh mahasiswa. Jadi di sini ada semua warna di sini, warna jaringan tanaman. Nah itu makanya saya konfirmasi Rindu apa yang dipakai untuk hasil ini. Jadi maaf ya. Nah, jadi di sini semuanya lengkap, bisa untuk buah, daun, jaringan tanaman semua. Tapi nggak tahu apakah itu yang dipakai selama ini untuk morfologi karakteristik ini, karena ini tidak pertama ya. Nah, jadi ini mungkin jadi apa ya? Jadi pertimbangan lagi lah bagaimana. Ada dua Munsell di sini namanya. Satu Munsell untuk color chart untuk plant tissue, satu lagi untuk tanah. Karena di sini jelas ada keterangan warna. Saya informasi karena ini sini judulnya itu kan karakterisasi sifat gimana kita menganalisa dendrogramnya, sementara metode mekanismenya itu tidak akurat gitu. Nah itu bisa mungkin nanti dia dipertimbangkan lagi. Itu saja. Kemudian saya lanjutkan. Masih kelihatan enggak apa itu? Masih, Pak. Share screen saya? Masih, Pak. Oke, sebentar ya. Terus itu masalah warna. Terus yang lainnya apa di sini? Nah ini hasil pembahasan, kita masuk ke hasil pembahasan. Di sini dijelaskan ya Rindu ya, ada dari 11 negari itu 7 negari memiliki potensi. Tapi antara 7 negari itu dipilih hanya 3. Jadi maksudnya gimana ini? Saya nggak paham ini. Bisa dijelaskan nggak Rindu? Dari 11 dipilih 7, dipilih 3. Ini maksudnya gimana? Potensi apa gitu? Potensi apa yang didapatkan di sana? Rindu tanggapi langsung, Pak. Jadi dari di Kecamatan Harau ini kan ada 11 nagari. Cuman ada 7 nagari yang
memang masyarakat atau petaninya itu membudidayakan tanaman kakao, Pak. Oh gitu. Nah, dari 7 nagari ini yang bisa dijadikan sampel untuk penelitian ini hanya terdapat pada 3 nagari saja, Pak. Karena di nagari-nagari yang lain itu tanaman kakaonya itu masih kecil dan juga belum berproduksi gitu, Pak. Oh gitu. Berarti ada. Oh ini yang di bawah ini ya. Oh gitu. Oke lah. Jadi oke nggak apa-apa, saya paham. Nah, jadi yang selanjutnya gini, yang tabel 2. Tabel 2 ini saran saya aja ya, nanti ini ke Bapak Pembimbing dan Ibu Pembimbing yang memutuskan. Saran saya di sini tabel 2 ini sebaiknya digabung dengan tabel 3. Karena dalam eksplorasi tanaman kakao itu juga bisa dapat informasi lokasi. Nah, jadi nanti ada kolomnya ada 3, ada kode varian, ada jumlah varian, 4 ya, ada nagari, ditambahkan lagi lokasi. Lokasi ini dari segi koordinat. Terus tambahkan satu lagi kalau mungkin, kalau bisa, saran saya saja, ditambahkan berapa luasnya di masing-masing nagari itu. Nagari Taram ini berapa luas? Ini kan pakai data sekunder, tapi data sekundernya tidak terlihat di sini. Saya lihat di sini data sekunder dari tadi karena dijelaskan di metode ada data sekunder dari dinas dari sini, tapi data sekundernya tidak terlihat gitu. Itu ya. Jadi kalau bisa, kalau ada, dan saya yakin ada di statistik itu bisa ditambahkan di Nagari Taram itu Bukit Limbuku, Solo, Bio itu berapa luas kakaonya. Jadi kita tahu dapat informasi gitu. Itu ya, Rido. Baik, Pak. Ini penulisan saja. Nah ini sebenarnya saya komentar, tapi nggak tahu lah apakah bisa diubah. Cuma saya ingin menjelaskan saja, karena di sini juga banyak. Saya takutnya nanti di penelitian selanjutnya kepada kawan-kawannya yang belum menulis skripsi, kita ini ilmiah. Jadi tolong mohon diperhatikan betul seperti ini. Penggunaan ini mohon maaf ya, mistarnya tidak ilmiah, tidak informatif. Ini panjang, skalanya tidak jelas. Kalau dalam ilmiah ya, apalagi kita menggunakan gambar, itu lebih baik kita harus memperhatikan detail sebuah gambar. Nah ini kan tujuannya apa? Saya tanya sama Rindu. Itu untuk mengetahui keterangan dari panjang daun itu, Pak. Nah, tapi tidak terbaca di sana skalanya gitu. Ini saya kalau masih bisa dirubah akan lebih bagus, tapi kalau tidak, ini mohon digarisbawahi oleh teman-teman Rindu yang ada penelitian menggunakan gambar. Itu saja. Ini yang saya komentari. Karena banyak sekali yang saya lihat gambar itu belum sesuai lah secara ilmiah. Terus ini mungkin nanti ini salah satu contoh di penjelasan, bukan penjelasan di tempat pembahasan banyak saya temui tidak ada sinkronisasi antar paragraf. Ini contohnya ya. Di paragraf yang ini berapa nih? Ya oke lah. Ini paragraf pertama ya saya anggap ya. Ini menjelaskan, mendeskripsikan tabel. Ada taram 4, taram berkisar 7, mendeskripsikan. Tapi tiba-tiba pada tabel berikutnya, itu Rindu langsung tanpa pembuka atau penghubung. Berdasarkan penelitian Retno, eksplorasi kakao di Kabupaten Damastraya, apa hubungannya gitu? Nggak ada. Langsung bercerita tentang di Damastraya. Retno melakukan di Damastraya. Apa hubungannya dengan situ? Mungkin akan lebih baik hal ini sesuai atau hal ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya. Nah, ada sinkronnya gitu. Ini seperti dia mempunyai istilahnya berdiri sendiri semua paragrafnya. Nah, satu lagi ini Martono. Martono di sini sebenarnya ini nggak ada kaitannya dengan pembahasan. Martono menyatakan beberapa karakter kualitatif penting. Ya penting, tapi kalau saya lihat nggak ada kaitannya dengan di sini nggak ada kaitannya dengan pembahasan yang mau Rindu yang pertegas di situ gitu. Jadi sebaiknya kalau untuk menempatkan pembahasan ya seperti boleh nggak Retno boleh, tapi ada hubungannya apa? Apakah dia cocok nggak dengan Retno atau berlawanan kontraproduktif nggak? Nah, gitu. Nah itu yang dibahas, itu sih cara membahas yang benar itu yang saya contohkan. Nah, ini tadi yang warna ya. Warna ini, nah ini warna, kalau saya lihat, ini kan pengalaman visual saja. Nah, kalau saya lihat di sini contohnya, saya lebih cenderung kuning di sini. Gitu. Itu makanya saya tanya ke Rindu, ini ada listnya nggak? Ada daftarnya ya? Atau hanya ada, ini coba konfirmasi Rindu gimana? Saya penasaran.
untuk warna ini, warna bunga misalnya, apakah memang di guidebook yang dari senior yang cerita tadi itu ada cuma memang itu saja kah atau gimana? Atau ada listnya warnanya bunga yang akan diamati kriterianya 1 putih, 2 kuning, 3 merah, gimana? Ada di lampiran 4, Pak. Lampiran 4. Itu daftar? Iya, tabel karakter scoring-nya itu, Pak. Jadi nanti baru berpatokan ke guidebook-nya ini, Pak. Lampiran 4 ya. Karena saya pengen, karena ini data ini, karena saya maunya lampiran 3. Nah ini, oke, lampiran bunga. Ada putih dan merah muda aja, Pak. Di guidebook itu sebenarnya untuk warna bunga kakao itu ada 3, Pak. Ada putih, ungu, dan kemerahan. Oh, berarti memang list ya, bukan itu. Nah, cuma itu saja yang saya ragukan karena saya juga pernah mengamati warna ya. Tapi nanti kalau memang ini udah common atau istilahnya umum digunakan, ya nggak apa-apa. Cuma saya tadi takutnya begini karena warna itu biasanya kita menggunakan satu indikator menggunakan buku, gitu kan, color chart. Tapi satu lagi enggak. Jadi agak aneh rasanya. Makanya saya tekankan tadi. Oke, lanjut. Ini masalah penulisan lagi. Dendrogram ya. Dendrogramnya nggak informatif sekali, nggak jelas. Bisa nggak yang lain baca? Ini apa ini? Saya nggak bisa membaca. 18 apa ini? Maksudnya saya nggak bisa baca sekali dendrogram ini. Ini dari aplikasi ya? Iya, Pak. Ya, biasanya aplikasi itu akan ada pilihan resolusi ya. Karena atau kalau jangan dibesarkan kalau memang ini saja sarannya. Karena memang tidak informatif sekali dendrogramnya yang untuk axis baik axis Y, axis X-nya. Terus apa lagi ya? Ini lampiran, ini penulisan aja terakhir saya rasa. Lampiran 1 kalau bisa tidak di landscape kan, yang ngapain di landscape itu aja. Karena ini cuma ada 3 bulan dan kegiatannya cuma ada 4. Ya ini mungkin bisa ini di dalam format thread, nggak perlu di landscape. Terus yang ini lagi untuk ujung daun ya, ujung daun yang saya mau tanya. Ini ujung daun 1 warna, 1 tidak. Nah ini tolong diperbaiki atau dia konsisten lah. Yang lain pakai warna, yang tidak. Karena saya sudah baca di IU apa ya, yang guidebook itu tidak seragam untuk guidebooknya. Ini diapakan lagi ya? Karena yang saya lihat karena saya mencari tahu tadi itu rupanya singkatan IPOV, tapi UPOV, I-nya nggak ada. Tapi apakah itu benar atau tidak? Itu nanti. Karena saya ada dapat ini, saya share ini ya. Nggak bisa ya. Nggak bisa di sini. Jadi malah nanti saya apakan saja. Ada websitenya saya temukan itu dari Geneva Swiss. Itu memang saya nggak tahu. Itu berbahasa Inggris. Semuanya dapat di sana. Didapatkan informasinya semua. Bagaimana karakter bentuknya semuanya di situ saya. Tapi kalau ini kan hanya beberapa saja karakternya. Kalau yang di guidebook yang saya dapatkan itu lengkap saja. Itu saja dulu Pak Ketua. Terima kasih kesempatannya. Baik, silahkan tanggapin dulu. Ada beberapa yang belum ini. Tadi ada yang langsung, ada yang belum itu. Yang apa yang typo nanti ya itu tuh terima kasih aja. Kemudian metode ada lagi tadi banyak ya. Coba Anda apa? Tanggapi. Baik sih Pak. Untuk sarannya dalam penulisan skripsi minggu perbaiki. Terus pada bab 4 hasil dan pembahasan nanti akan juga ditambahkan luas wilayah. Kemudian pada metode penelitian. Nah, yang anu lah. Yang mana? Berurut. Kan banyak tadi itu. Tadi ada disarankan Pak Irwin lokasi penelitian dimasukkan nagari kan gitu.
Iya Pak, nanti akan dimasukkan Kan Pak. 3 nagari itu berlokasi di nagari, kemudian kecamatan, kemudian kabupaten, kan begitu. Kan ada 3 nagari tadi. Iya Pak, nanti untuk tempat penelitian akan Indu tambahkan lagi lebih detail Pak. Nah, lalu apa? Selanjutnya tadi apa? Ada Anda catat? Ada Pak. Nah, lanjut. Saran-saran Pak, dan yang untuk ditanggapi Ya, langsung. apa saran beliau itu? Nanti supaya jangan lupa kamu. Nanti saya kirimkan ya, kalau biasanya memang pasti kebanyakan lupa mahasiswa ini Pak. Jadi nanti saya kirimkan. Artinya, ya, no, saya tahu ini, saya catat ini semua. Jadi tabel itu untuk efisiensi, itu penting juga saran Pak Irwin. Ya, Tabel ya. 2 dan tabel 3 harus digabung. Kemudian di hasil harus Anda tampilkan eksplorasi. Eksplorasi itu kan mulai dari sekunder, toh? Iya Pak. Nah, itu harus ditampilkan dalam ada eksplorasi kan. Masa karakterisasi aja ditampilkan. Itu yang penting sekali itu. Lalu di pembahasan, benar juga apa yang disebut Pak Irwin. Antara alinea 1 dengan alinea lain tidak sinkron karena Anda tidak pandai membuat kalimat penghubungnya. Bukan kata penghubung ya, kalimat penghubung antara paragraf 1 dengan paragraf kedua. Harus ada kalimat penghubung. Kalimat penghubung itu tentu kita berpijak kalau kita berbicara tentang data, tentang hasil ya, tabel, membicarakan tabel itu paragraf berikutnya tentu kita berpijak juga pada tabel. Data di atas didukung oleh pernyataan Sianu, hasil penelitian Sianu, ya nggak? Jadi nampak sinkronnya. Kalau itu kan nggak sinkron dia. Itu yang saran Pak Irun yang harus Anda catat. Itu saya catat juga itu nanti ya perbaikannya ya. Oke? Halo? Halo Rindu. Halo Indo? Halo? Oh, hilang ini Pak. Gambarnya hilang Pak. Enggak bergerak videonya Pak. Oh, tapi apanya di sini ada ini, enggak disilang. Suara dan videonya. Oke lah. Pak Irwin, Pak Ade datang nggak? Hadir nggak? Hadir, Pak. Ya silakan Pak Ade. Oke, kasih banyak Pak Gustian atas kesempatannya. Ini rindunya lagi unconnect Pak, kita tunggu dulu. Halo, Assalamualaikum Rindu, bisa dengar suara saya? Halo. Iya Bu Ulan, rindunya nggak dengar. Coba saya telepon dia. Saya izin share screen ya Pak. Iya. Kok aneh? Nggak ada. Lama di mata. Nggak jadi beli doa. Bilo jadi ndak dia apa kalau kami ke Padang siap apa Cibu Dewi nyo untuk Iwan ado. Aduh, mana rindunya nih? Ada BT dah. BT lu kirim lah. Sinyalnya habis mungkin Cirindu gimana ini? Iya, teleponnya nggak aktif. Mati listriknya kali Pak D, gimana? Oh. Saya aja mau Atau saya langsung apa aja nanti Pak? nanti saran Pak D. Nah, saya kirim ke Rindu aja Pak nanti Pak. Ah iya.
Nah, Baik. kita jawab kan tinggal saya juga. Lagian komen saya udah banyak tadi ditanggapi Pak Erwin sama Bu Yani juga. Ya, ya. Nah, Makasih. kayak kita aja Pak. Oke, makasih Pak. Lalu saya tanya nih dulu ke Bu Ulan ini. Bu Ulan, sistem penilaiannya gimana, Bu? Sistem Halo? penilaian melalui Google Form, Pak. Nanti Bu Ulan aja yang ngirim ya. Nanti di Oh, dari Bapak juga harus, Pak. Nanti Ulan kirimkan linknya ke Bapak ya, Pak. Iya, enggak maksudnya begini. Hmm. Enggak digabung. Enggak digabung sendiri-sendiri dari setiap dosen, Pak. Oh, begitu. Jadi setiap dosen udah tahu semua tuh ya.